Tuhan. Shalom, shalom, saudara sekalian yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Selamat pagi. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita akan awali ibadah live streaming pada pagi hari ini dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala anugerah-Mu sepanjang hidup kami sampai detik ini. Tuhan masih memelihara kami. Kami bersyukur atas segala anugerah-Mu. Tuhan juga memberi kesempatan kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu pagi ini Tuhan. Terima kasih, pimpin Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhirnya, supaya Tuhan Roh Kudus boleh menjamah setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada. Tuhan, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu kekuatan daripada Tuhan di saat-saat yang Tuhan saat ini yang kami hadapi Tuhan. Kami perlu kekuatan daripada Tuhan. Bapa, urapi setiap kami ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita akan angkat suatu pujian, Engkaulah perisaiku. Haleluya. Haleluya. Oh, Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Sekali lagi, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Amin. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi saudara sekalian, nyanyikan dengan segenap hati kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai. Dalam kekuatan yang Kau berikan, haleluya, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai. Dalam kekuatan
hidupku. Mari kita sejenak sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau layak disembah. Yesus, Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan, segala pujian hanya bagimu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari beri persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, mari naikkan penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Yesus, angkat hatimu sembah Tuhan. Yesus, kami sembah. Yesus, kami tinggikan, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Katakan, ku tenang sebab Kau Allahku. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi-Mu lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk membesarkan dan memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian. Kita semua bangkit berdiri, katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Allah yang kita sembah layak dipuji, layak ditinggikan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara
menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Amin. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Allah yang layak kita sembah, kita puji. Dia kekuatan buat kita semua. Di saat kita menghadapi badai, di saat kita menghadapi ujian saat-saat ini, di mana pandemi COVID-19 ini sedang melanda Indonesia, tetapi saudara sekalian, kita akan terbang bersama Dia. Kita akan dikuatkan karena Tuhanlah kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita akan dengar firman Tuhan. Mari, firman Tuhan adalah kekuatan dan penghiburan yang kekal buat kita, penghiburan yang sejati buat kita. Saudara sekalian, sebelumnya kita akan angkat suatu pujian. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Benar Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan. Andai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit
nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Kita beriman bahwa Tuhanlah kekuatan setiap kita yang berharap dan bersandar hanya kepada Dia. Katakan, Engkaulah kekuatan. Engkaulah kekuatan. Tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Inilah Tuhan menjadi iman kami dan pengakuan kami. Engkaulah Tuhan, Engkau satu-satunya Tuhan yang menjadi kekuatan kami dan suatu sukacita di dalam hidup kami. Karena sungguh tanpa Tuhan kami tidak mampu. Tanpa Tuhan Yesus kami tidak sanggup Tuhan berjalan di atas muka bumi ini yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan ujian. Terutama saat ini ya Tuhan, kondisi Indonesia yang saat ini. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu kekuatan daripada Tuhan. Olehnya ya Tuhan, kami rindukan Tuhan, firman-Mu Tuhan berkata-kata atas kami. Firman-Mu ya Tuhan membangun kami Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan membentuk hidup kami Tuhan. Lebih tangguh lagi Tuhan, lebih kuat lagi di dalam menghadapi satu ujian dan tantangan saat ini. Terima kasih Tuhan, mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, yang Tuhan sudah percayakan pada pagi hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu ya Tuhan nyata di tengah-tengah kami, menjadi kekuatan buat kami Tuhan, membangun iman kami ya Tuhan, untuk kami menghadapi hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat kita beribadah kembali pada hari ini. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah Gereja Tuhan yang bertumbuh. Gereja Tuhan yang bertumbuh. Ada banyak orang yang saat ini salah persepsi, yang mengatakan bahwa gereja Tuhan yang bertumbuh itu adalah gedung gereja yang besar, gedung gereja yang mewah, kemudian diperlengkapi dengan AC, kemudian diperlengkapi dengan audio yang sangat keren,
tetapi pertumbuhan jemaatnya ya hanya itu-itu saja. Nah, persepsi semacam ini adalah salah besar. Gereja Tuhan yang bertumbuh itu adalah gereja yang bertumbuh secara kualitas iman dari para jemaat dan yang bertumbuh jumlahnya. Ada 5 atau 6 kriteria untuk mengetahui apakah gereja ini bertumbuh atau tidak bertumbuh. Yang pertama adalah gereja yang jemaatnya berdoa. Artinya apa? Artinya bukan doa sekedar doa untuk minta-minta kepada Tuhan, Tuhan kasih saya ini, Tuhan kasih saya ini, Tuhan sembuhkan sakit saya, Tuhan ekonomi saya dipulihkan. Bukan itu, tapi ada komunikasi antara kita dengan Tuhan. Kita harus mengalami secara pribadi hubungan dengan Tuhan. Itu yang dikatakan gereja yang berdoa, jemaat yang berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Dikatakan dalam firman Tuhan, doa orang benar adalah besar kuasanya. Nah, kalau kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka apa yang kita doakan itu besar kuasanya. Sehingga kita tidak jadi mangsa iblis. Kita tidak jadi mangsa penghulu-penghulu di udara. Kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Di sini dikatakan dan mencari orang. Orang di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang taat kepada Tuhan. Jadi orang yang taat kepada Tuhan, kalau dia tidak mau berdoa, dia akan dimangsa oleh si iblis. Dia akan dimangsa oleh si penghulu udara. Makanya jemaat yang taat, jemaat yang baik adalah jemaat yang berdoa. Di dalam Lukas 31, Lukas 21 ayat yang ke-36 dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kita diminta untuk berjaga-jaga sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan. Di dalam doa ada kekuatan. Di dalam doa ada kuasa untuk meluputkan dari semua yang akan terjadi, supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Supaya kita bertahan, kita dapat tahan berdiri di hadapan anak manusia. Yang selanjutnya di dalam Filipi 1 ayat 4 dan 9 dikatakan,
Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Berdoa itu harus ada gairah. Berdoa itu harus ada sukacita. Berdoa itu tidak boleh dengan terpaksa. Karena berdoa kalau dengan terpaksa itu tidak ada hasilnya. Tapi kalau berdoa dengan penuh sukacita, Allah akan memberkati kehidupan kita. Dan inilah doaku, ayat yang ke-9. Dan inilah doaku, semoga kasih-Nya dan semoga kasih-Nya melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Di dalam doa itu ada pengertian yang benar, ada jalan yang benar, ada jalan yang lurus, jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Bagaimana kita harus berjalan, bagaimana kita harus menghindarin jalan. Itu doa, dalam doa akan ditunjukkan oleh Allah. Itu yang pertama. Berdoa. Yang kedua, gereja yang bertumbuh itu adalah gereja yang suka membaca firman Tuhan. Gereja yang suka membaca firman Tuhan. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi kita kalau membaca firman itu, jalan kita ini diterangin oleh firman Tuhan. Kita berjalan itu tidak akan teratuk batu. Kita berjalan itu akan ada yang nuntun. Kesana kesini ada yang nuntun. Itu pengertiannya. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 5 ayat yang ke-20, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah firman hidup itu kepada banyak orang. Dengan membaca firman, kita mempunyai pengetahuan yang benar. Dengan membaca firman, kita mempunyai pengetahuan yang baik. Nah, pengetahuan ini kita mesti transferkan kepada banyak orang, supaya banyak orang juga tahu tentang kebenaran ilahi. Yang ketiga, jemaat yang hidupnya ada di dalam kelompok sel. Kenapa saya katakan kelompok sel itu begitu penting? Dari semua ini yang paling penting adalah kelompok sel. Kenapa? Karena gereja Tuhan itu tidak bisa menjangkau orang-orang yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Orang-orang yang ada di persimpangan-persimpangan jalan itu tidak bisa dijangkau. Nah, itu hanya bisa dijangkau oleh kelompok-kelompok sel yang kecil. Mereka akan merasa sepenanggungan. Mereka bisa belajar bersama. Mereka bisa membahas firman Tuhan bersama. Mereka bisa melakukan apa saja diskusi tentang firman, sehingga semuanya itu akan hidup. Semuanya akan hidup.
Dan kalau kelompok sel ada di mana-mana, jemaat itu akan bertumbuh secara pesat. Di Italia, saudara, dengan adanya kasus corona, di Italia sekarang di setiap jalan, di lorong-lorong, semua memuji, semua berdoa, semua mengangkat tangan. Di Israel yang tidak mengakuin tentang Yesus Kristus, mereka mulai memuji, menyembah Tuhan. Mereka berserah penuh kepada Tuhan. Itu kelompok. Begitu banyak kelompok-kelompok yang ada. Di gang sini ada kelompoknya, di jalan sini ada kelompoknya, di jalan sini ada kelompoknya. Jadi sangat penting. Dan ingat bahwa Tuhan Yesus memulai pelayanannya itu hanya dengan beberapa orang murid. Berkembang dalam kelompok sel dipecah, kelompok 50, kelompok 25, kelompok 100, dan terpecah-pecah. Bertumbuh secara pesat. Yang keempat, saya kasih contoh. Kelompok sel. Kita mempunyai kayu bakar satu gebok kayu bakar. Kemudian kita bakar 1 biji. Sama kita bakar 1 gebok. Itu yang bertahan lama, itu yang 1 gebok. Jadi kelompok sel itu akan bertahan cukup lama. Akan bisa bertahan dalam pelayanan, di dalam banyak hal dia akan bertahan. Matius 18 ayat 20 dikatakan bahwa sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2-3 orang berkumpul saja, Allah hadir di tengah-tengah mereka. Allah ada, Allah datang. Jadi jangan pesimis dengan kelompok sel yang kecil. Kelompok sel itu harus punya kualitas. Kelompok sel itu harus punya kualitas iman yang lebih baik dibandingkan di tempat ibadah gereja Tuhan. Yang keempat, harus punya komitmen. Tuhan Yesus punya komitmen yang sangat jelas. Komitmennya dia adalah menebus dosa umat manusia dengan mati di atas kayu salib. Komitmen itu dipegang teguh sama Tuhan Yesus sampai dia betul-betul mati di atas kayu salib. Itu namanya komitmen. Sesuatu yang harus kita pegang dengan erat-erat. Dan komitmen itu harus konsisten, harus berlangsung terus-menerus.
Yang kelima, kasih. Gereja yang bertumbuh itu di dalamnya harus ada kasih. Gereja yang bertumbuh itu di dalamnya harus dipenuhi dengan kasih. Kasih ini yang memegang peranan yang sangat penting. Tanpa kasih, semuanya sia-sia. Semuanya tidak akan berjalan. Karena tanpa kasih, orang akan iri hati, orang akan dengki, dan sebagainya. Tapi kalau ada kasih, itu menutupi banyak kesalahan. Dan yang terakhir, yang keenam, kaum muda yang harus peduli. Kenapa saya katakan kaum muda? Karena yang energik, yang punya tenaga, yang punya waktu, dan yang masih sehat, masih lincah, itu adalah kaum muda. Dan yang punya hubungan koneksi cukup banyak, itu kaum muda. Nah, di situ kaum muda berperan untuk mencari jiwa. Kaum muda harus cinta pekerjaan Tuhan secara konsisten. Rindu terus melayani. Rindu terus untuk melayani. Itu kalau gereja Tuhan mau bertumbuh dengan baik. Ada 6. 1, gereja yang berdoa. 2, gereja yang punya firman. 3, kelompok sel. 4, komitmen. 5, kasih. Dan 6, kaum muda yang peduli. Demikian renungan hari ini. Semoga renungan hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah dan kemurahan-Mu, firman-Mu boleh disampaikan Tuhan dengan sederhana. Dan kami yakin Tuhan, firman-Mu akan membuka jalan pikiran kami. Firman-Mu akan mendorong kami untuk lebih berani sebagai kaum muda untuk melangkah. Kami bersyukur Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih diingatkan untuk bekerja buat Tuhan. Karena waktunya sudah sangat singkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami beralaskan doa ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom saudara. Terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang begitu indah bagi kami. Kiranya firman Tuhan akan menjadi penopang bagi hidup kami menghadapi hari-hari esok yang penuh dengan tantangan ini. Puji Tuhan, pengumuman gereja pada pagi hari ini, kita akan ikut juga kembali pada kebaktian live streaming hari Minggu nanti. Hari Minggu tanggal 17 Mei tahun 2020 ya. Semoga saudara sekalian boleh mengikutinya semua supaya berkat Tuhan secara rohani dan jasmani dilimpahkan kepada kita sekalian. Puji Tuhan, sampai berjumpa tanggal 17 Mei tahun 2020 ya, pada jam
9 pagi. Amin, puji Tuhan.